Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Kembali lagi dengan Miss Umi di sini yang akan menyampaikan materi tentang simple present tense. Simak video selengkapnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kamu serta bunyikan loncengnya. Oke, mari kita cari tahu tentang apa itu simple present tense. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penjelasan dan rumus simple present tense. Simple present tense dibentuk dari verb one or present tense atau linking verb be, is, am, are. Apa itu verb one? Verb one merupakan bare infinitive dengan tambahan s atau es, khusus untuk subjek berupa singular noun atau kata benda tunggal. Contohnya, Tita, book, car. Atau third person singular pronoun atau kata ganti orang ketiga tunggal. She, he, it. Dengan demikian, rumus simple present tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah sebagai berikut. Rumus simple present tense pada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang membutuhkan kata kerja. Sementara kalimat nominal adalah kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Di sini kalimat verbal ditunjukkan pada kolom abu-abu yang lebih gelap, sedangkan untuk kalimat nominal ditunjukkan dalam kolom abu-abu yang lebih terang. Rumusnya untuk kalimat positif pada kalimat verbal adalah subject plus verb one atau subject plus auxiliary do or does plus infinitive. Contoh kalimatnya adalah she likes eating out. Dia suka makan di luar. Kalimat negatifnya pada kalimat verbal adalah subject plus auxiliary verb do or does plus not plus infinitive. For example, she doesn't like eating out. Dia tidak suka makan di luar. Sedangkan untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya adalah do or does plus subject plus infinitive. For example, does she like eating out? Apakah dia suka makan di luar? Sekarang kita lanjutkan rumus simple present tense pada kalimat nominal. Untuk kalimat positif, pada kalimat nominal rumusnya adalah subject plus be, is, am, are. For example, the children are naughty. Anak itu nakal. Sedangkan kalimat negatifnya pada kalimat nominal adalah subject plus be, is, am, are plus not. For example, the children are naughty. Anak itu tidak nakal. Pada interrogative sentence atau kalimat tanya, dalam kalimat nominal ini adalah be, is, am, are plus subject. For example, are the children naughty? Apakah anak itu nakal? Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama adalah untuk menyatakan habitual action atau kebiasaan, di mana sering digunakan adverb of frequency. Always, often, usually, every day, every week, month, all the time, etc. sebagai time signals. Contoh kalimat simple present tense-nya adalah he always consumes low GI rice. Dia selalu mengkonsumsi beras rendah GI. She sends much money to her parents in the village every month. Dia mengirimkan banyak uang kepada orang tuanya di desa setiap bulan. Fungsi yang kedua adalah factual atau kebenaran umum atau fakta yang tak terbantahkan. Contoh kalimatnya adalah the sun rises from the east and sets in the west. Matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga,
Simple present tense digunakan untuk membuat simple statement yang berlaku general atau berlaku kapan saja maupun tidak general atau menggunakan verb be. Contoh kalimatnya adalah I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. She's so beautiful. Dia sangat cantik. He's angry. Dia marah. Atau tidak general terjadi sekarang. Kemudian fungsi selanjutnya adalah simple present tense menggunakan stative verb atau non-action verb untuk menyatakan perasaan atau feeling, indera atau sense, pikiran, mental state, dan kepemilikan atau possession. Contoh kalimatnya adalah she loves dancing. Dia suka menari. I see tears in your eyes. Saya melihat air mata di matamu. We agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan pendapat pembicara tersebut. My brother owns a new house. Saudaraku memiliki rumah baru. Selanjutnya, simple present tense digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Umumnya membicarakan tentang transportasi atau event. Verb yang biasa digunakan antara lain adalah arrive, come, and leave. Contoh kalimatnya adalah the ship leaves the harbor this night at 7 o'clock. Kapal meninggalkan pelabuhan malam ini jam 7. He arrives from Osaka at 1 p.m. Dia tiba dari Osaka jam 1 siang. The ceremony starts at 9. Upacara dimulai jam 9. Selanjutnya, simple present tense digunakan untuk memberikan instruksi atau serial action. Contoh kalimatnya adalah you add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Kamu tambah segelas santan ke dalam panci lalu rebus. You go straight ahead then turn left. Kamu jalan lurus ke depan lalu belok kiri. Dan terakhir, simple present tense digunakan pada conditional sentence tipe yang pertama. Contoh kalimatnya adalah, if you meet a naughty boy, your parents will be angry. Jika kamu bertemu dengan anak nakal itu, orang tuamu akan marah. I will go swimming if I have free time. Saya akan pergi berenang jika ada waktu. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai refleksi seberapa paham kalian tentang simple present tense. Tetap semangat belajar ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. I think it's enough for today. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.